Perkenalkan, nama saya Nurlela Tamba, NPM 2109100010. Saya akan mengambil pembelajaran materi dari modul 3, yaitu tentang organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup dari Ibu Dian Wulansari, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, struktur tubuh tumbuhan. Bunga, buah, biji, daun, batang, akar. Struktur akar terbagi menjadi dua. Yang pertama tunggang, yang kedua serabut. Tunggang terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama akar primer, yang kedua akar sekunder, tudung akar, dan yang terakhir rambut akar. Fungsi akar terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Mengokohkan tumbuhan. 2. Menyerap air dan garam mineral dan mengalirkannya ke batang dan ke daun, dan yang terakhir menyimpan cadangan makanan. Struktur batang ada menjadi 4 bagian, yaitu 1. Epidermis, 2. korteks, 3. endodermis, 4. stele atau yang disebut dengan silinder pusat. Batang adalah salinan penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Tumbuhan bisa tegak karena akar. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Bunga merupakan alat reproduksi. Struktur bunga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, benang sari atau yang disebut dengan alat kelamin jantan. Yang kedua, putih yang disebut dengan alat kelamin betina. Dan yang terakhir adalah mahkota, yaitu untuk menarik serangga. Sistem organ pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga menyerap O2. Untuk pernapasannya umumnya diserap melalui daun atau stomata pada keadaan aerob. Tumbuhan melakukan respirasi aerob. Bila dalam keadaan anaerob atau kurang oksigen, jaringan melakukan respirasi secara anaerob. Yang kedua, sistem fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari pernapasan. Proses pemapasan bertujuan memecah gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Selanjutnya, struktur dan fungsi tubuh hewan. Sistem organ pada tubuh hewan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sistem pernapasan pada hewan. 2. Sistem pencernaan pada hewan. 3. Sistem gerak pada hewan. 4. Sistem transportasi pada hewan. Selanjutnya adalah alat indera. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia memiliki alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. 1. Mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapis, yaitu sklera, koroidea, retina. Sklera adalah lapisan terluar keras dan berwarna putih atau putih mata. Bagian depan lapisan ini menonjol dan disebut kornea. Koroidera merupakan lapisan kedua mengandung banyak pembuluh darah. Bagian depan lapisan ini sedikit terbuka dan disebut dengan pupil. Sel-sel koroidea di sekitar pupil mengandung warna yang disebut iris. Lensa mata terletak di belakang pupil, berfungsi membentuk bayangan benda. Lensa mata berbentuk cembung dan lentur. Retina atau selaput jala sebagai penangkap bayangan benda. Retina mengandung reseptor yang peka terhadap cahaya, yaitu sel batang atau basilis, berfungsi pada cahaya, suram dan tidak mengenal warna. Sel kerucut atau konis, berfungsi pada cahaya, terang dan mengenal warna. 2. Telinga. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar terbagi atas daun telinga, lubang telinga, gendang telinga. Telinga tengah terdiri atas tulang martil atau maleus, tulang landasan atau incus, tulang sagurdi atau stapes. Telinga tengah dihubungkan dengan mulut oleh saluran eustachius.
Telinga dalam terdiri atas rumah siput atau koklea, 3 saluran gelung atau kanalis semisikularis. Kolea berfungsi dalam penerimaan suara, saluran gelung berfungsi sebagai alat keseimbangan. 3. Kulit. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. 4. Hidung. Hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. 5. Lidah. Lidah memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Di celah-celah papila terdapat kuncup-kuncup pengecap. Ada 4 kuncup pengecap, yaitu 1. Pengecap manis pada ujung lidah, 2. Pengecap asin pada tepi lidah, 3. Pengecap pahit pada pangkal lidah, 4. Pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang.